Halo semuanya, gimana kabar kalian? Selamat datang di channel gue, di mana kita bisa sama-sama ngebahas tentang hal-hal psikologis, fenomena umum, dan pengembangan diri. Di video kali ini, gue mau ngebahas sebuah kata yang menurut gue itu sangat-sangat berharga di kehidupan dan seluruh aspek-aspek kehidupan di dunia ini, yaitu kata terima kasih. Dalam psikologi, terima kasih dikenal dengan istilah gratitude. Penelitian yang dilakukan oleh Decker Keltner menjelaskan bahwa ungkapan terima kasih yang bahkan hanya sentuhan singkat di lengan seseorang pun itu dapat memicu di bagian otak penerima yang dapat atau mampu menenangkan stres seseorang. Lalu ada penelitian lagi yang berjudul More Gratitude, Less Materialism, The Mediating Role of Life Satisfaction. Penelitian tersebut tuh menunjukkan bahwa kepuasan hidup tuh tumbuh dan berhubungan dengan rasa syukur serta materialisme. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa terima kasih yang diinduksi secara eksperimental akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi dalam kehidupan mereka. Nah, di sini menurut psychologytoday.com, beberapa alasan kenapa lo harus bersyukur. Yang pertama itu karena itu penting banget buat kesehatan mental lo. Selain itu juga karena bisa mengurangi emosi negatif kayak rasa iri terhadap orang lain, lalu juga kebencian, kecemburuan. Jadi kita tuh ngurangin kayak dengki gitu ya sama orang lain. Kalau misalnya kita malas untuk berterima kasih kan biasanya adalah rasa-rasa ngapain amat gue makasih sama tuh orang udah kaya ini, kayak gitu. Kadang kita mikirnya kayak gitu, gue pun juga kadang kayak gitu pernah gitu. Gue ngerasa ya udahlah dia udah punya aksesoris banyak atau uang yang banyak kayak gitu, atau misalnya makanan yang banyak, ya udah dia ngasih gue ya udah gitu, gue terima aja karena dia udah sering ini ngasih ke orang lain. Gue dulu nganggapnya kayak gitu dan gue langsung mikir apaan sih gue kok naif banget ya, udah dikasih sama orang tapi kok gue nggak ada rasa-rasa terima kasihnya banget gitu. Gue jadi ngerasa pasti gak enakan sendiri deh kalau misalnya lo nggak berusaha buat merubah diri lo buat ngucap terima kasih. Nanti di akhir-akhirnya tuh lo bakal merasa gue kenapa sih gitu, kok kayak nggak ada puas-puasnya ngejalanin hidup. Ternyata ya itu butuh terima kasih yang harus kita akuin, kita lakuin. Lalu yang kedua, ini dapat memperkuat hubungan lo dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain ya, apalagi sama orang tua, sama pasangan kita. Itu tuh bener-bener bisa membuat bonding attachment kita lebih kuat lagi, lebih erat lagi, karena kita bisa saling menghargai. Misalnya kita dikasih sama orang tua atau dikasih sama pasangan. Senang gak sih lo walaupun misalnya pasangan kita nggak muat nih kita beliin baju, atau orang tua kita kegedean lah kita beliin baju, cuman dengan orang tua kita bilang makasih aja, itu tuh kita udah seneng banget, padahal kita tahu itu bajunya kegedean gitu misalnya. Tapi kita tuh jadi ikut menghargai dia, oh ya ampun sampai segitunya, padahal gue tahu gitu, padahal gue tahu deh lo misalnya kegedean bajunya, tapi lo udah ngehargain gue, ya otomatis gue juga ngehargain lo lah. Jadi ada sama-sama feedbacknya gitu loh. Lalu selanjutnya bisa menjaga kesehatan fisik. Nah, ini ada hubungannya nih dengan body image. Dalam psikologi ada dikenal sebagai body image atau citra tubuh. Nah, jadi dengan kita bersyukur dengan apa yang kita dapetin dari Allah, tubuh kita, seperti itu fisik kita tuh merasa harus ngejaga tubuh ini gitu. Jadi lebih bersemangat buat ngerawat fisik kita dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi kita lebih ada rasa penerimaan diri terhadap fisik dan tubuh yang udah Allah kasih buat kita. Selanjutnya bisa ningkatin rasa percaya diri lo, karena dengan lo bersyukur itu tuh bisa ngurangin rasa iri kita terhadap orang lain gitu.
Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya dia kan udah kaya, dia kan udah banyak makanan, ya udahlah gue ngapain, makasih gitu. Nah itu tuh masuknya juga ke peningkatan percaya diri, self confident kita tuh bisa lebih ngeboost gitu, lebih meningkat. Lalu yang terakhir itu bisa membuat kita jadi lebih murah hati sama orang lain, karena orang-orang yang menunjukkan rasa syukur terhadap orang lain itu tuh cenderung lebih sedikit ada rasa keinginan untuk membalas seperti apa ya, kalau sekarang tuh komentar negatif dari orang lain gitu. Udah nggak mikirin tuh yang namanya komentar-komentar negatif. Itu ciri-ciri orang yang udah menerapkan rasa syukur dalam kehidupan mereka. Jadi yang di pikiran mereka tuh cenderung ya udah hidup tuh let it flow aja gitu. Gue maju ke depan, gue nggak minta makan ini sama lo pada, istilahnya gitulah. Jadi udah bener-bener gak mikirin apa-apa lagi, gak mikirin mau ada komentar negatif kayak gitu. Tapi bukan berarti dia gak ada open mind untuk orang lain memberikan saran ke dia. Karena dengan ada orang yang menghujat dan orang yang kritik itu tuh beda banget ya. Kalau orang menghujat tuh biasanya ya udah yang jelek-jelek keluar semua gitu. Kalau orang ngekritik biasanya disertai dengan saran kan, kayak ini kurang nih, sebaiknya gini deh. Tapi kalau orang ngehujat, iya apaan sih, kurang banget sih ini nggak begini nih, nggak seharusnya kayak gini nih, udah gitu doang, nggak ada pembangunannya lagi, nggak ada, bukan pembangunan apa ya, saran yang membangun lah gitu. Jadi kesimpulannya dari video gue ini, ya gue berharap banget kita semua bisa nerapin ucapan terima kasih kepada sesama gitu. Menurut gue nggak sulit kok untuk ngebangun diri kita supaya terbiasa untuk mengucap terima kasih ke orang lain, karena seenggaknya kalau kita nggak bisa bikin mereka bahagia, ya jangan memberikan kesedihan buat mereka. Makasih banget yang udah nonton video gue. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe juga biar kalian gak ketinggalan gue update apa aja. Dan jangan lupa komen di bawah kalau emang gue ada salah-salah kata, atau kalian mau request gue mau ngebahas topik apa lagi selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.